Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Ronawan Juniatmoko selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dimana kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ronawan Juniatmoko atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, video ini kami buat adalah salah satunya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah statistika, yaitu membuat video presentasi yang mana memuat tema uji F atau ANOVA, Analysis of Variance. Sebelum kami mempresentasikan materi, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 12 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, kelas Akuntansi Syariah 2B. Yang pertama ada Maya Dwi Jayanti, yang kedua saya sendiri Iksan Ramadan, yang ketiga Aulia Hasanatul Fi'al, dan yang terakhir keempat Rosa Amelia. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama kepada rekan saya dipersilahkan. Pengertian ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antara grup. Di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun, kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Berbeda dengan independent sample t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis sebuah penelitian yang menilai perbedaan rata antar kelompok. ANOVA digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan yang bermakna pada semua kelompok. ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah A adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang dinamakan akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F dihitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Jenis-jenis ANOVA. ANOVA dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, single factor eksperimen atau analisa varian satu arah. Yang kedua, two-way factor experiments, analisan varian dua arah. Ada 3 asumsi yang harus dipenuhi untuk menggunakan penelitian ANOVA. Yang pertama, memiliki homogeneity of variance, artinya variable dependent harus memiliki varian yang sama pada tiap kategori variable independent. Yang kedua, random sampling. Subjek penelitian dari setiap kelompok harus diambil secara acak agar mendapatkan hasil yang signifikan.
Yang ketiga, multivariate normality, artinya variabel dependen didistribusikan secara normal di dalam tiap kategori variabel independen. Ciri-ciri ANOVA pertama yaitu memiliki satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab. Yang kedua, memiliki satu atau lebih variabel respons sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Yang ketiga, variabel respons berskala data rasio atau interval (numerik atau kuantitatif). Yang keempat, sampel diambil secara acak dan dapat mewakili keseluruhan populasi agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai generalisasi. Namun keunikannya, uji ini dapat dikatakan relatif robust karena atau kebal terhadap adanya asumsi tersebut. Contoh ANOVA. Contohnya adalah seorang peneliti ingin menilai adakah perbedaan model pembelajaran A, B, dan C terhadap hasil pembelajaran mata pelajaran fisika pada kelas 6, di mana dalam penelitian tersebut kelas 6A diberi perlakuan A dan kelas 6B diberi perlakuan B dan kelas 6C diberi perlakuan C. Setelah adanya perlakuan selama 1 semester, kemudian dibandingkan hasil belajar semua kelas 6, A, B, dan C. Masing-masing kelas jumlahnya berkisar antara 40 sampai dengan 50 siswa. Hasil akhir yang didapatkan adalah nilai F hitung. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai dalam tabel F pada derajat kebebasan tertentu atau degree of freedom. Jika F dihitung F tabel, maka disimpulkan bahwa menerima H1 atau yang berarti ada perbedaan secara nyata atau signifikan hasil ujian siswa antar perlakuan model pembelajaran. Hipotesis ANOVA satu arah. Hipotesis yang digunakan dalam ANOVA satu arah adalah sebagai berikut. H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan seterusnya sama dengan mu_n, atau rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2 sama dengan rata-rata populasi 3 sama dengan seterusnya sama dengan sampai rata-rata populasi ke n. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hitung dari n kelompok. Untuk H1, mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan seterusnya, tidak sama dengan mu_n. Ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitung dari n kelompok. Dalam analisis seragam ANOVA, hipotesis yang digunakan hanya berupa hipotesis untuk kasus dua arah. Artinya, hipotesis yang digunakan untuk ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah adalah sama. Perlu diketahui bahwasannya dalam analisis seragam ANOVA kita tidak dapat menentukan mana kelompok yang benar-benar berbeda. Kemampuan analisis seragam ANOVA hanya mampu mendeteksi apakah ada perbedaan rata-rata dari beberapa kelompok tersebut. Misalkan adakah populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata populasinya X1, X2, seterusnya sampai dengan Xn, serta ragam populasinya sama walaupun nilainya tidak diketahui. Bisa disusun dalam bentuk tabel seperti yang ada pada di layar. Keterangannya Xij sama dengan individu elemen ke I dari sampel J, K sama dengan banyaknya populasi atau perlakuan, Nj sama dengan banyaknya individu dalam sampel J. Di situ ada N sama dengan S, Nj itu J sama dengan 1, 2, 3 seterusnya sampai K sama dengan total observasi. Tj sama dengan jumlah individu dalam sampel J, dan T itu sama dengan T1 tambah T2 tambah seterusnya tambah T sampai TK sama dengan jumlah seluruh individu. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata populasi,
dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis varians. Prosedur pengujian yang pertama, H mu1 sama dengan mu2 sama dengan seterusnya sama dengan sampai mu k. Semua sama. Untuk H1 tidak semuanya sama, minimal sepasang berbeda. Mu I tidak sama dengan mu J, untuk I tidak sama dengan J. Yang kedua, keputusan menolak atau menerima H dapat ditentukan dengan membuat tabel ANOVA sebagai berikut, sebagaimana yang sudah tertera pada layar. Di situ ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, rata-rata kuadrat, F hitung, F tabel. Statistik uji yang digunakan adalah F hitung, yang mana F hitung itu diperoleh dari MSB dibagi MSW. MSB sendiri diperoleh dari SSB per V1. SSB adalah sum square between group atau jumlah kuadrat antar grup yang diperoleh dari sigma T1 kuadrat per N1 dikurang T2 per N. Untuk V1 diperoleh dari K dikurangi 1. Kemudian untuk MSW sendiri diperoleh dari SSW per V2. SSW itu sum square within group atau jumlah kuadrat dalam grup error, yang dimana diperoleh dari SST dikurangi SSB. Kemudian untuk V2 diperoleh dari N dikurangi K. Di situ juga ada keterangannya sebagaimana yang sudah tertera pada layar, tabel beserta keterangan. Untuk statistik uji yang digunakan adalah F hitung. F hitung diperoleh dari MSB dibagi MSV. Tolak H jika F hitung lebih besar F tabel. Contoh soal uji ANOVA satu arah. Contoh soal cerita. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit terhadap penggunaannya. Data di bawah ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit dalam dolar. 4 jenis kartu kredit dibandingkan. Astra. Yang pertama, 8, BCA 12, Citi 19, Amex 13. Yang kedua, Astra 7, BCA 10, Citi 20, Amex 12. Yang ketiga, Astra 10, BCA 16, Citi 15, Amex 14. Yang keempat, Astra 19, BCA 10, Citi 18, Amex 15. Yang kelima, Astra 11, BCA 12, Citi 19. Ujilah dengan alfa 0,05 apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunaannya. Jawaban dan pembahasan. Jumlah yang dibelanjakan dalam dolar. Astra T sama dengan 55, N sama dengan 5. T dibagi N sama dengan 55 dibagi 5 sama dengan 11. BCA T sama dengan 66, N sama dengan 5. T dibagi N sama dengan 66 dibagi 5 sama dengan 12,5. Citi T sama dengan 91, N sama dengan 5. T dibagi N sama dengan 91 dibagi 5 sama dengan 18,2. Amex T sama dengan 54, N sama dengan 4. T dibagi N sama dengan 54 dibagi 4 sama dengan 13,5. Pengujian hipotesis. H sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu-k, semua sama. H1 sama dengan tidak semuanya sama atau minimal sepasang berbeda. Mu I tidak sama mu J untuk I tidak sama J. Statistik uji sama dengan F hitung sama dengan 49,69 dibagi 8,71 sama dengan 5,71. Keputusan tolak H, terima H1 karena F hitung lebih besar F tabel.
Dari tabel di atas dapat dihitung jumlah keseluruhan nilai sama dengan T. Sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3 ditambah T4 sama dengan 55 ditambah 61 ditambah 91 ditambah 54 sama dengan 261. SSE sama dengan SST dikurangi SSB sama dengan 279,658 dikurangi 149,08 sama dengan 130,6. Tabel ANOVA yang dibentuk dapat dilihat pada layar. Jadi dapat diambil kesimpulan terdapat perbedaan pengaruh kartu kredit terhadap penggunaan uang yang dibelanjakan oleh ibu rumah tangga. Contoh soal, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dengan tinggi badan ibu. Maka dari itu, dilakukan penelitian terhadap sejumlah bayi yang lahir dari ketiga kelompok tinggi badan ibu dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, ibu sangat pendek 2,4, ibu pendek 3,0, ibu normal 3,1. Yang kedua 3,0, 3,1, 2,4. Yang ketiga 2,1, 2,7, 3,5. Yang keempat 3,0, 2,6, 2,9. Yang kelima 3,4, 3,1, 3,4. Yang keenam 2,3, 2,9, 4,0. Yang ketujuh 2,3, 2,9, 3,4. Yang ke-8 2,5, 2,8, 3,9. Yang ke-9 2,4, 2,5, 3,4. Yang ke-10 ibu sangat pendek 2,5, ibu normal 3,3. Ujilah dengan menggunakan alfa 5%. Langkah-langkah pengujian hipotesis. 1. Formulasi hipotesis. H0 μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Tidak ada perbedaan rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ketiga kelompok ibu berdasarkan tinggi badan. HA μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μ3. Ada perbedaan rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ketiga kelompok ibu berdasarkan tinggi badan. Yang kedua, uji kritis berdasarkan nilai alfa 5%, 90,050 dengan menggunakan tabel distribusi F dengan DF sama dengan K-1, N-K sama dengan 2,26. Maka diperoleh nilai tabel F sebesar 3,37. Kemudian yang ketiga, kriteria pengujian. H0 ditolak apabila nilai F hitung lebih dari F tabel 3,37. H0 diterima apabila nilai F hitung kurang dari F tabel 3,37. Kemudian yang keempat, dilakukan perhitungan statistik. Untuk perhitungan statistik, tabelnya bisa dilihat di layar. Berdasarkan tabel tersebut, maka A. Menghitung jumlah kuadrat total atau C-katot. C-katot sama dengan 254,56 dikurangi 247,9 sama dengan 6,66. B. Menghitung jumlah kuadrat antara kelompok atau C-kantar. 250,8 dikurangi 247,9 sama dengan 2,9. C. Menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok atau CK dalam. CK dalam sama dengan C-katot dikurangi C-kantar sama dengan 6,66 dikurangi 2,9 sama dengan 3,76. D. Menghitung min kuadrat antara kelompok atau rata-rata jumlah kuadrat atau RC kantara. RC kantara sama dengan C kantar dibagi A kurangi 1. A-nya adalah jumlah kelompok. Jadi 2,9 dibagi 3 kurangi 1 sama dengan 2,9 dibagi 2 sama dengan 1,45. E. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok atau RJK dalam. RJK dalam sama dengan CK dalam dibagi N kurangi A. N-nya adalah jumlah seluruh sampel.
RJK dalam sama dengan 3,76 dibagi 29 dikurangi 3 sama dengan 3,76 dibagi 26 sama dengan 0,14. F. Menentukan F hitung. F hitung sama dengan RJ kantor dibagi RJK dalam sama dengan 1,45 dibagi 0,14 sama dengan 10,35. Yang kelima, F hitung 10,35 lebih dari F tabel 3,37, maka H0 ditolak. 6. Kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ketiga kelompok ibu berdasarkan tinggi badan. Demikian video presentasi dari kelompok kami pada mata kuliah statistika, materi uji F atau ANOVA, Analysis of Variance. Apabila ada salah kata, saya mewakili dari kelompok 12 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Burung Irian dan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.